Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, Jumat 2 September tahun 2022. Trader semuanya, seperti biasa kita akan memasuki analisa kita pada hari ini. Dan pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena hari ini saatnya non-farm payroll yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk lebih dekatnya lagi, saya akan mencoba memberikan. Nah, ini dia. Harap diperhatikan. Hari ini ada informasi yang sangat luar biasa. Tepat pada pukul 19.30, non-farm payroll dan dilanjutkan juga 19.30 tingkat pengangguran. Kalau kita lihat trader semuanya, rekan trader, ada sedikit penurunan dari bulan kemarin di mana 528 dan di bulan ini diperkirakan sebesar 300. Nah, bagaimanakah menurut prediksi akan terjadi? Nah, kalau kita melihat hasil yang terjadi dari non-farm, sangat mempengaruhi tentang pergerakan dari dolar Amerika. Kalau kita lihat trader selama beberapa bulan terakhir, terjadi penguatan terhadap dolar Amerika. Ini sangat memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Apakah pada bulan ini dengan perkiraan 300, aktualnya bisa lebih tinggi lagi dari 300 sehingga memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya? Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, di samping itu juga tingkat pengangguran masih tetap sama 3,5%. Ini bisa memberikan pegangan terhadap bagaimana pergerakan pengangguran yang terjadi di Amerika. Oke, trader semuanya. Sebelum itu kita langsung masuk aja ke analis harian kita dan seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini, trader semuanya? Bapak Ibu semuanya, indeks dolar Amerika pada hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa ya, indeks dolar Amerika setelah kemarin sempat naik ke posisi 109 paling tertinggi ya, 109 berapa nih? 109.938. Hari ini terjadi rebound yang sangat luar biasa dan kemungkinan besar hari ini indeks dolar Amerika mengalami sedikit bearish. Tapi, ada tapinya. Hari ini non-farm payroll dan angka pengangguran kita tidak tahu akan terjadi setelah masuk pasar Amerika. Sekarang ini belum masuk pasar Eropa. Oleh karena itu, untuk sementara bearish masih kuat. Kita tidak tahu akan terjadi setelah ini. Apakah dia masih tetap melanjutkan ya pergerakannya? Oke, anggaplah ini lebih banyak ke bearish ya. Anggaplah ke bearish. Artinya dengan lebih banyak ke bearish seperti kayak gini, tidak tertutup kemungkinan kalau memang benar-benar bearish. Artinya kita lihat juga dari RSI masih bisa terjadi penurunan. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa penurunan yang terjadi paling bisa terjadi terus sampai di seputaran 109.389 ya. Akan tetapi apabila terjadi penguatan yang pada indeks dolar, saya bisa memberikan sedikit rekomendasi bahwa penguatan dia yang paling tertinggi itu di seputaran 109.577. Oleh karena itu, prinsipnya pada hari ini pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia masih berada di seputaran 109 ya, 109. Oleh karena itu tetap kita lihat pergerakannya ke depan karena dari pergerakan dari indeks dolar ini akan mempengaruhi pasangan mata uang lainnya seperti Euro USD dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke Euro USD sekarang. Bagaimanakah pergerakan Euro USD pada hari ini? Untuk Euro USD pada hari ini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa imbas dari penurunan yang terjadi pada pasangan mata uang, pada pasangan indeks dolar, membuat Euro USD hari ini sedikit mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Kemarin Euro USD jatuh bebas sampai sempat menyentuh 0.99079 ya. Hari ini dia masih bergerak di seputaran 0.99. Apakah dia bisa menembus sampai level 1? Kita akan lihat ke depan. Kita akan lihat apakah dia bisa kembali lagi ke level 1.00 ya. Oke. Tendensi hari ini lebih banyak bullish dan dia sudah melewati arah rentang harian yang telah saya buat ya di seputar 0.99664.
Dan dia sekarang menuju ke support 1, 0.99736. Nah, kita udah bisa lihat di sini. Kalau kita lihat dari RSI ini masih ada kemungkinan bahwa dia akan naik terus ke atas. Karena kalau kita lihat nih jenjangnya, dia anggaplah baru sampai ke titik 50, belum sampai ke 70. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa untuk Euro USD menjelang masuk pasar Eropa, dia masih bisa naik minimal di sini. 0.99813. Ya, dia masih minimal naik sampai di situ. Ya, setelah itu dia kalau dia tidak bisa lanjut terus ke posisi di sini, artinya dia akan mengalami penurunan ya. 1.00 dia akan bergerak menuju 1.00 karena disinilah draft dia. Dia akan berusaha sampai di 1.00 di daerah sini. Nah, ini adalah pergerakan dia ya. Nah, tapi menurut saya nilai yang paling maksimal bisa dicapai itu sampai di 0.99813. Nah, setelah itu dia akan mencoba untuk mengambil posisi apakah dia akan lanjut terus atau dia akan turun. Dengan asumsi bahwa penurunan dia akan terjadi di seputaran level 0.99568. Inilah penurunan yang terjadi ya. Ini menurut analisa saya. Jadi menurut saya dia masih bisa naik sampai ke atas, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Nah, tapi dia akan tetap berasumsi sampai di 0.99813 ya. Setelah itu apakah dia lanjut ke atas lagi, kita akan lihat. Tapi kalau dia turun, analisa saya turun paling terendah di posisi 0.99568 dan semua itu tergantung dari pergerakan dolar Amerika. Oke, kita lanjut ke pound sterling USD. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling USD pada hari ini? Trader Indonesia semuanya. Untuk pergerakan pound sterling USD pada hari ini, prinsipnya pergerakan pound sterling sama dengan pergerakan yang lainnya. Kemungkinan pada hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan akibat penurunan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kita lihat ya, tapi penguatan dia ini tidak terlalu signifikan banget ya seperti Euro USD ya. Kita lihat GBP USD. Oke, sekarang dia agak sedikit mengalami penurunan, tapi tendensi penguatannya masih kuat. Saya bisa mengambil suatu asumsi bahwa penurunan dia paling maksimal itu sampai di 1.15369, dan apabila dia akan mencoba naik, titik pertama yang dia akan coba adalah 1.15639. Nah, ini adalah titik pertama yang akan dicoba. Nah ya, apabila dia bisa menembus itu, dia akan mencoba tentu saja sampai ke 1.15747. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa di 1.15747 ini adalah nilai yang menurut saya tertinggi dari ini ya. Ini dia menurut saya nih. Ini adalah nilai tertinggi yang dicapai apabila terjadi kenaikan pada pasangan mata uang ini. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Seperti biasa, emas alias gold pergerakannya, kalau kita lihat tendensi kemarin penurunan yang dahsyat, dia sempat turun sampai di 1687 ya. Setelah pembukaan kemarin di seputaran 1711, hari ini bergerak sedikit demi sedikit mengalami kenaikan dengan rentang harian dari 1694 sampai 1700.91. Tendensi emas pada hari ini lebih banyak ke bearish ya, bullish lebih banyak ke bullish, sehingga pergerakan dia ini menurut analisa saya, dia setelah dia menembus di sini, dia akan mencoba naik lagi nih. Ini sempat turun, dia akan mencoba naik lagi. Saya bisa mengambil suatu asumsi bahwa dia masih bisa naik lagi, Malahan saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi nanti bisa terjadi di level 1704. Nah, ini dia. Oleh karena itu tendensi saya bisa bilang bahwa kenaikan dari emas ini dengan nilai penurunan dia itu, kalau saya lihat ya, penurunan itu sampai di level sini nih. Anggaplah sini ya. 1696. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa untuk gold masih ada kemungkinan dia akan bergerak antara 1696 sampai 1704. Karena kalau kita lihat secara teknikal dia masih punya kemampuan untuk naik lagi. Minimal dia bisa naik itu, minimal dia sampai di sekitaran 1700-an. 1700-an lah. Nah, ini dia ya 1700. 1701 atau 02 lah. Nah, ini dia. Ini minimal ya. Tapi tujuan akhir apabila memang benar terjadi penguatan terhadap gold, dia akan naik sampai ke 1704 dengan asumsi penurunan sampai di 1696. Oke, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin kita pada hari ini?
Untuk pergerakan Bitcoin sudah sangat jelas hari ini bahwa tendensi Bitcoin hari ini lebih banyak ke bullish. Walaupun kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Tapi tendensi yang terjadi lebih banyak mengarah ke bullish. Dan apabila nanti, sekarang dia sempat hari ini menembus level 20.282 ya. Dengan asumsi bahwa 20.311 adalah nilai tertinggi. Dia sempat menembus, tapi akhirnya dia akan sedikit mengalami penurunan dan dia berada di posisi 20.093. Menurut saya, apabila titik terendah yang dicapai mungkin di 19.999 adalah nilai terendah yang bisa dicapai oleh gold ya. oleh Bitcoin 19.988 dan nilai tertinggi menurut saya kalau terjadi kenaikan menurut saya ya dia sekitaran sinilah menurut saya. Oleh karena itu ini adalah rentang harian yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Ya. Oke, trader semuanya. Demikianlah analisa kita pada hari ini, tanggal 2 September tahun 2022. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Saya mengundurkan diri. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa juga hari ini di channel Amarket saya akan melakukan webinar dengan judul Psikologi Trading. Apabila punya waktu dan kesempatan silakan bergabung dengan kami, nonton acara webinar kami. Saya dengan salah satu trader profesional yang memang sudah malang melintang dalam dunia trading, kita akan membawakan sedikit materi tentang psikologi trading. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.